Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang mewaspadai berbagai ancaman dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, nama saya Hartati dan ada rekan saya Herlina Gustiana, selanjutnya Nina Najrohah, Revi Ardita, Rizka Sari, Aulia Andini, Cicia Monika, Meli Apriliani, dan Lupi Firdianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut membuat wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang strategis. Ancaman dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dapat membahayakan pihak lain. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pihak yang dimaksud adalah keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan warga negaranya. Bentuk-bentuk ancaman yang sering menimpa bangsa Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman yang bersifat militer maupun yang bersifat non-militer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Herlina Gustiana. Contoh-contoh ancaman yang datang dari dalam negeri diantaranya DITII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi. Republik Maluku Selatan atau RMS, PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi, dan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 serta G30S PKI pada tahun 1965. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, militer yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agresi, yaitu pelanggaran wilayah. Yang kedua, spionase. Yang ketiga, sabotase. Yang keempat, aksi teror bersenjata. Yang kelima, pemberontakan bersenjata. Dan yang keenam, perang saudara. Kedua, ancaman dalam bentuk non-militer. Ancaman non-militer memiliki sifat yang berbeda dengan ancaman militer. Ancaman militer lebih fokus pada gencatan senjata, tetapi pada ancaman non-militer lebih menyerang pada ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ancaman non-militer tidak lebih baik dari ancaman militer, tetapi dapat juga lebih berbahaya dari ancaman militer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nina Najrohah. B. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di berbagai bidang. 1. Ancaman di bidang ideologi. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun berawal dari upaya Amir Syarifuddin menjatuhkan Kabinet Hatta, dan dalam usaha itu, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Surakarta. Pada tanggal 26 Februari 1948, FDR terdiri atas Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri. Sejak Musso kembali dari Uni Soviet, kegiatan FDR dikendalikan oleh PKI. Atas anjuran, partai-partai yang tergabung dalam FDR meleburkan diri dalam PKI. PKI kemudian menyusun Politbiro. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). Persoalan DITII merupakan masalah politik dan militer. Masalah politik ditimbulkan oleh upaya pengganti dasar negara Pancasila dengan mendirikan negara Islam.
Masalah militer ditimbulkan oleh upaya membentuk kesatuan bersenjata di luar tubuh TNI yang menimbulkan kekacauan dan teror. Pemberontakan DITII terjadi di beberapa daerah di Indonesia. 1. Pemberontakan DITII di Jawa Barat, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada bulan Maret 1948. Ia pun membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Pembentukan DITII bertujuan mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Republik Indonesia. Puncaknya, pada tanggal 4 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Revi Ardita. Sejak tahun 1960-an, pasukan Siliwangi mulai melancarkan operasi militer secara besar-besaran. Operasi tersebut diberi nama Operasi Pagar Betis. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo dapat ditangkap di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Setelah tertangkap, Kartosuwiryo kemudian dihukum mati. 2. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah muncul setelah pengakuan kedaulatan. Pemberontakan terjadi di sejumlah tempat terpisah, namun saling berhubungan. Fatah diangkat oleh Kartosuwiryo menjadi komandan pertempuran Jawa Tengah. Ia menggerakkan pemberontakan di wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Divisi Diponegoro melancarkan operasi militer bernama Operasi Merdeka Timur. 3. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud B. Wureh. Ia adalah gubernur militer di wilayah itu pada masa kemerdekaan pada tahun 1955. Usai Perang Kemerdekaan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 20 September 1953. Daud B. Wureh mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. 4. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Latar belakang pemberontakan adalah kekecewaan Kahar Muzakar karena keinginannya menggabungkan seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS menjadi APRI ditolak oleh pemerintah. 5. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, mantan Letnan 2 APRI. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rizka Sari. C. Pemberontakan G30 SPKI. Malam hari tanggal 30 September 1956, sekelompok militer melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Kelompok ini menamakan dirinya Gerakan 30 September. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Cakrabiwara atau pasukan pengawal Presiden. Gerakan 30 September juga menguasai 2 sarana penting komunikasi, yaitu PPKI Pusat dan Gedung Telekomunikasi. Perwira Angkatan Darat korban Gerakan 30 September di Jakarta sebagai berikut. 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani Men atau Pangat. 2. Mayor Jenderal S. Suparman Asisten 1 Men atau Pangat. 3. Mayor Jenderal R. Suprapto Deputi 2 Men atau Pangat. 4. Mayor Jenderal M.T. Haryono Deputi 3 Men atau Pangat. 5. Brigadir Jenderal D. I. Panjaitan Asisten 4 Men atau Pangat. 2. Ancaman di bidang politik. A. Republik Maluku Selatan RMS diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950
oleh Dr. Mr. H.R.S. Soemokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Ia menjadikan Ambon sebagai pusat gerakannya. B. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) muncul di tengah keadaan politik yang sedang bergolak dengan kondisi pemerintahan yang tidak stabil. Penyebab pemberontakan PRRI atau Pemesta adalah adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Aulia Andini. Para perwira militer tersebut kemudian membentuk dewan-dewan daerah sebagai berikut. 1. Dewan Banten di Sumatera Barat dibentuk oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 20 Desember 1956. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dibentuk oleh Kolonel Maluddin Simbolon pada tanggal 22 Desember 1956. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dibentuk oleh Letnan Kolonel Berlian pada pertengahan Januari 1957. 4. Dewan Manguni di Manado dibentuk oleh Mayor Somba pada tanggal 17 Februari 1957. C. Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ada yang mengatakan GAM berdiri pada tahun 1976, tetapi ada juga yang mengatakan tahun 1977. Berdirinya GAM berawal dari kekecewaan tokoh adat dan tokoh agama di Aceh. D. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dimulai pada 26 Juli 1965 di kota Manokwari. Tujuan partai ini adalah mencapai kemerdekaan penuh bagi Papua Barat. 3. Ancaman di bidang ekonomi. A. Ancaman internal. 1. Pengangguran. Cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran sebagai berikut. A. Mendorong kemajuan pendidikan. B. Meningkatkan transmigrasi. 2. Inflasi. Terjadinya peningkatan secara terus-menerus. Guna mengatasi masalah inflasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yang dibacakan oleh Lutfi Firdianti. A. Menekankan tingkat upah. B. Menurunkan nilai uang. C. Devaluasi. D. Hyperinflation. 3. Infrastruktur yang tidak memadai untuk mengatasi dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu pendanaan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur. 4. Sistem ekonomi yang tidak jelas cara mengatasinya. A. Perekonomian pasar. B. Perekonomian terencana. B. Ancaman eksternal. 1. Indikator kinerja ekonomi buruk. 2. Daya saing rendah. 3. Ketidaksiapan menghadapi era globalisasi. 4. Ketergantungan yang tinggi pada pihak asing. 4. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan menjadi ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam seperti isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cici Monika. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi seperti A. Gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. B. Adanya sikap individualis atau mementingkan diri sendiri. 5. Di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan disebut negeri. Ancaman dari dalam negeri seperti gerakan separatis, konflik antar suku, bangsa, etnis, atau kelompok. C. Strategi mengatasi berbagai ancaman di berbagai bidang. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Menegakkan supremasi hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mary Apriliani. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. A. Menjadikan lahan pertanian sebagai prioritas utama. B.
berusaha membuat perekonomian berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. A. Bangsa Indonesia harus berusaha untuk memelihara keseimbangan dan kelarasan fundamental. B. Keseimbangan dalam berbagai kehidupan masyarakat tersebut akan melahirkan suasana hidup yang bertoleransi sehingga persatuan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk mengikut sertakan dirinya dalam upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.